Halo para pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Seperti biasa, kembali lagi bersama Bang Adot di sini. Oke, sahabat sensasi film, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Some Like It Rare yang rilis pada tahun 2021. Tanpa banyak basa-basi, mari kita rasakan sensasinya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang tukang penjual daging yang bernama Vincent. Terlihat dia sedang menyiapkan daging untuk pelanggannya. Sementara itu, istri Vincent bernama Sophie menunggu di meja kasir dengan raut wajah yang canggung di hadapan pelanggannya itu, seperti ada yang sedang ditutupi olehnya. Setelah menunggu lumayan cukup lama, akhirnya pesanannya pun selesai dan Sophie pun langsung memberikan pesanan pelanggannya tersebut. Bahkan suami istri ini meminta maaf kepada pelanggannya itu karena sudah membuatnya menunggu lama. Setelah pelanggan itu pergi, Sophie pun mengungkapkan kekecewaannya kepada sang suami yang dimana dia kesal karena dia begitu teramat lama menyiapkan pesanan pelanggannya itu. Beberapa saat kemudian, datang beberapa orang aktivis vegan yang menyerang pasangan tersebut. Mereka juga menyiramkan darah dan menghancurkan toko tersebut. Sebelum melarikan diri, Vincent mengejar mereka dan berhasil menangkap salah satu pria bertopeng itu. Setelah sedikit perjuangan, Vincent mampu melepas topeng itu namun salah satu kelompok vegan datang untuk menyelamatkan nyawanya. Mereka pun mengalahkan Vincent dan melarikan diri sambil meneriakkan P-Power. Di adegan berikutnya, terlihat Sophie sedang curhat dan menangis kepada temannya yang bernama Stephanie. Sophie mengatakan bagaimana jika bank menolak untuk meminjamkan uang yang dimana dia dan suaminya akan bangkrut setelah insiden penyerangan oleh sekelompok vegan yang menghancurkan toko miliknya. Stephanie pun mencoba untuk menghiburnya, akan tetapi dia malah menyombongkan diri tentang bagaimana dia bersama suaminya menghasilkan banyak uang. Di sini pun terungkap bahwa Stephanie dan suaminya yaitu Max juga memiliki toko daging yang berjalan dengan sangat baik. Beberapa saat kemudian, Max memberikan suatu hadiah untuk Vincent yang ternyata hadiah itu berupa pistol. Alasan Max memberikan pistol kepada Vincent adalah langkah yang bagus untuk perlindungan jika suatu saat terjadi lagi penyerangan dari kelompok vegan. Ya, memang sih niatnya ingin membantu, namun lagi dan lagi Stephanie malah bersikap sombong dengan mengatakan jika pistol itu harganya lumayan cukup mahal. Dan hanya orang-orang yang berduit saja yang mampu membelinya, ucap Stephanie. Meskipun telah diberikan pistol, sayangnya Vincent tidak memiliki izin untuk memiliki pistol tersebut. Dan pada saat di perjalanan pulang, seperti jatuh ketiban tangga, di sini justru Sophie meminta pisah atau bercerai dari Vincent. Keputusan ini diambil karena kondisi keuangan mereka yang tidak baik-baik saja. Namun, pada saat mereka berbicara serius, mereka melihat seorang pria yang merupakan anggota vegan yang telah menghancurkan toko mereka. Untuk memberinya pelajaran, tiba-tiba Vincent melakukan hal yang tidak terduga sampai membuat pria itu tewas di tempat. Setelah melakukan itu, di sini terlihat Vincent yang begitu panik. Dia menjelaskan karena pada awalnya dia hanya ingin memberinya pelajaran saja dan tidak ingin sampai membunuhnya. Lalu Vincent pun berpikir untuk menelpon polisi dan mengarang cerita bahwa telah terjadi sebuah kecelakaan. Tetapi Sophie menghentikannya dengan mengatakan bahwa Vincent memiliki pistol tanpa izin dan hal itu tentunya membuat mereka mendapatkan masalah baru. Sophie juga menambahkan jika polisi mengetahui bahwa pria ini adalah seorang anggota aktivis vegan, maka Vincent lah yang akan disalahkan atas tuduhan pembunuhan.
Bahkan lebih beratnya lagi, bisa mendapatkan hukuman seumur hidup. Lalu Vincent pun bertanya kepada Sophie apa yang harus mereka lakukan. Sophie menjawab bahwa mereka harus membuang mayat pria ini dengan memasukkannya ke kantung plastik dan membuangnya di tempat sampah berbeda yang ada di seluruh kota. Tanpa basa-basi, Vincent pun membawa mayat pria tersebut ke toko daging miliknya dan mulai memotong menjadi beberapa bagian. Ketika sedang memotong daging pria tersebut, salah satu telinganya jatuh ke lantai dan anjing Vincent melahapnya dengan sangat nikmat. Dirasa semuanya telah selesai, Vincent pun pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Akan tetapi, Sophie malah menyuruhnya untuk tidur di sofa ruang tamu saja. Singkat cerita, di pagi hari Sophie mencoba membangunkan Vincent untuk kembali bekerja. Tetapi Vincent mengatakan bahwa dirinya semalam tidak bisa tidur. Pada akhirnya, mau tidak mau, dikarenakan sangat membutuhkan uang, Vincent pun bangun untuk mulai bekerja. Sesampainya di toko, Vincent tidak menemukan potongan-potongan tubuh yang telah ia potong semalam. Vincent pun bertanya kepada Sophie apakah dia melihatnya. Sophie menjelaskan bahwa daging itu ada di alat pengiris daging. Di waktu bersamaan, datanglah pelanggan setia mereka dan memberitahukan bahwa dirinya sangat menyukai daging yang dijual di toko ini. Bahkan wanita ini memesan lagi 10 potong daging. Vincent pun mencoba membujuk wanita itu untuk membeli daging lain karena persediaan daging mereka sudah habis. Akan tetapi, wanita itu berkata bahwa ia hanya menginginkan daging yang sama seperti sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, Vincent mengambil potongan daging baru yang kita ketahui itu adalah potongan daging manusia. Vincent juga meminta Sophie untuk mencobanya terlebih dahulu, dan Sophie pun merasakan daging ini sangat luar biasa enak. Dan wanita itu pun bertanya kepada mereka dari mana asal daging ini. Vincent pun mengarang cerita bahwa daging ini adalah daging B2 yang diimpor langsung dari negara Iran. Setelah mendapatkan pesanannya, wanita itu pun kemudian pergi meninggalkan toko. Lalu, Vincent pun menjelaskan kepada Sophie bahwa sebenarnya daging yang tadi ia jual adalah daging manusia. Ia pun menjelaskan bahwa ia memotongnya seperti daging pada umumnya dan secara perlahan-lahan mereka pun bisa menghilangkan jejak. Dan dikarenakan masih ada daging yang tersisa, Vincent berencana untuk membuangnya. Tapi hal itu dihentikan oleh Sophie dengan mengatakan bahwa daging itu rasanya memang enak dan menjualnya adalah cara terbaik untuk menyingkirkan mayat pria tersebut. Di sini Vincent menolaknya, namun tiba-tiba ada pelanggan lain yang ingin membeli daging yang terbaru dari toko mereka. Sejak saat itulah, pasangan ini mulai menjualnya dengan menyebut bahwa daging ini ialah daging B2 yang mereka import dari negara Iran, dan pastinya mereka pun mendapatkan untung yang begitu banyak. Singkat cerita, di malam hari Vincent membawa pulang daging itu dan mencoba untuk merasakannya sendiri. Lalu, Sophie mempunyai sebuah rencana bahwa mereka harus memburu para aktivis vegan lalu menjual dagingnya dan otomatis mereka akan menghasilkan lebih banyak lagi keuntungan. Dan hal ini tentu akan menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Esoknya putri mereka datang bersama pacarnya yang bernama Lucas. Vincent dan Sophie menyajikan makanan mewah untuknya. Akan tetapi Lucas menolak yang ternyata Lucas ini adalah seorang vegan. Dan pada saat malam tiba, Vincent pun mengajak seorang pria pemilik restoran vegan. Vincent mencoba untuk menyerangnya, namun aksinya gagal setelah pria tersebut berteriak meminta tolong. Dikarenakan belum berhasil mendapatkan mangsa, pasangan ini mulai mengatur rencana dengan cara menyamar di aktivis vegan.
Yang dimana hal ini mereka lakukan untuk mencari target potensial untuk dijadikan target selanjutnya. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh pria kurus yang memuji apa yang mereka lakukan ini, yaitu menentang untuk mengkonsumsi daging. Akhirnya mereka berencana bertemu di suatu tempat untuk membahas kelompok vegan selanjutnya. Setelah itu, Vincent dan Sophie pergi makan di restoran sambil membahas target korban selanjutnya. Namun, entah kenapa, tiba-tiba mereka berdebat sehingga membuat Vincent marah dan pergi meninggalkan Sophie sendirian. Lalu, ketika Sophie sendirian, ada seorang pelayan restoran yang menghampirinya. Jika dilihat-lihat dari gelagatnya, tampaknya pelayan ini menyukai Sophie. Bahkan, ia mengatakan cinta dan mengantarkan Sophie pulang ke rumahnya. Sophie yang mengetahui jikalau pria tersebut seorang vegan, dirinya pun menggodanya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Sophie kemudian memberitahu Vincent bahwa dirinya telah mencium pria itu. Jelas hal ini membuat Vincent begitu sangat marah dan tentunya cemburu. Bahkan pria itu menantang Vincent dia akan mengesek-esek Sophie. Dan tanpa basa-basi lagi, Vincent pun langsung menghabisi pria tersebut. Kemudian pasangan gila suami istri ini mencoba membersihkan simbahan darah pria itu dan berencana akan membuangnya sebagian. Pada esoknya, Sophie mendapatkan panggilan dari temannya yaitu Stephanie yang memberitahu tentang insiden perusakan di toko daging miliknya. Ketika pasangan itu tiba di tempat kejadian, mereka berpura-pura tidak tahu menahu tentang kejadian itu, yang pada kenyataannya mereka dan kelompok vegan lah yang merusak toko tersebut. Dan dikarenakan penjualan mereka sangat lancar, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari korban satu persatu. Jelas, hal ini mereka lakukan bertujuan untuk meningkatkan persediaan daging dan menghasilkan banyak uang. Pada saat malam tiba, mereka pun memulai aksi gilanya dengan mengincar pemilik restoran vegan. Suatu hari, saat mereka kembali mengadakan makan siang bersama, pasangan psikopat itu membawakan daging yang mereka jual untuk dicoba oleh temannya. Ketika mereka mencobanya, bisa dilihat Stephanie dan Max sangat menyukai cita rasa dari daging yang mereka bawa. Oleh karena itu, Max penasaran dan bertanya kepada Vincent tentang peternakan tempat mereka membeli daging itu. Tentu karena dunia bisnis, Vincent pun tidak menjelaskan dari mana daging itu mereka dapat. Justru, Vincent malah mengolok-olok pertanyaan temannya itu. Tidak terima diperlakukan seperti itu, Max menjadi sangat marah dan menyebabkan perkelahian di antara keduanya. Dan dikarenakan Vincent yang sudah menjadi pria psikopat dan kanibal, di sini Vincent menggigit telinganya Max dan kemudian dikunyah begitu saja. Di sisi lain, Stephanie terkejut melihat hal itu, yang dimana si Vincent telah mengunyah dan memakan daging manusia. Namun, Vincent meludahkannya sepotong telinga itu agar dirinya tidak dicurigai. Lalu, kemudian mereka pun pergi dan berencana akan memburu korban selanjutnya. Di adegan berikutnya, kedua pasangan psikopat itu pergi bersantai di taman, yang dimana di sana mereka bertemu seorang pria yang diketahui ternyata pria tersebut adalah merupakan seorang vegan. Dan tanpa basa-basi lagi, pasangan itu pun kembali melakukan aksi gilanya. Kemudian pada keesokan harinya, mereka pun pergi ke acara festival vegan untuk mencari mangsa berikutnya.
Akan tetapi, mereka justru bertemu dengan putrinya dan juga Lukas. Lukas pun terkejut melihat mereka berdua ada di festival vegan, yang dimana Lukas mengetahui jikalau mereka berdua bukanlah vegan, melainkan tukang daging. Lukas juga mengatakan akhir-akhir ini banyak para vegan yang hilang dan dibunuh. Perdebatan di antara mereka terdengar oleh salah satu vegan lain yang berada di festival itu. Di adegan berikutnya, kita diperlihatkan dengan Vincent dan juga Sophie yang sedang mengincar target selanjutnya. Walaupun berusaha keras untuk melarikan diri, pada akhirnya gadis itu pun tewas di tangan Vincent. Dan pada saat malam hari, ketika Vincent sedang memotong daging, tiba-tiba seorang petugas polisi datang. Vincent pun seketika menjadi gugup dan ketakutan karena bisa jadi aksi gilanya itu diketahui. Namun, entah bagaimana, Vincent berhasil mengusir petugas itu dari tokonya. Atas kejadian tersebut, membuat Vincent ketakutan dan dia bercerita kepada istrinya mengenai petugas polisi yang datang ke tokonya. Vincent juga mengatakan bahwa mereka harus menghentikan semua ini. Akan tetapi, Sophie menolak yang dimana mereka sudah berada di perekonomian yang cukup enak. Dan ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba bel rumah pun berbunyi, yang ternyata itu adalah Lukas yang datang untuk meminta maaf atas perlakuan buruknya di festival vegan. Di sini juga Lukas bercerita jikalau dirinya sangat stres dan tertekan atas hilangnya satu persatu teman vegannya. Lalu, Sophie berusaha menenangkan Lukas, tapi dia juga memberikan isyarat kepada Vincent untuk membunuh Lukas. Namun, Vincent yang sudah tidak ingin melanjutkan aksi gilanya, Vincent berusaha menyuruh Lukas untuk segera pergi. Setelah itu, Vincent mengatakan jikalau daging B2 Iran sudah berakhir sampai di sini, dan dirinya tidak akan melanjutkan aksi gilanya itu. Keesokan harinya, ketika mereka sedang berada di toko, tiba-tiba beberapa pelanggan datang dan menginginkan daging yang sebelumnya itu. Karena sudah teguh dengan keputusannya, Vincent menjelaskan bahwa sekarang stok daging itu sudah habis. Dan karena hal itu menyebabkan para pelanggannya kecewa dan kemudian pergi meninggalkan toko tersebut. Setelah itu, Vincent dan anjing peliharaannya pergi keluar toko untuk mencari udara segar. Di sisi lain, Sophie yang sedang sendirian berada di toko menghitung uang hasil penjualannya, tiba-tiba kelompok vegan datang dan menculik Sophie. Dan pada saat Vincent kembali pulang, dirinya melihat mobil pan milik sekelompok vegan. Di sini, dia menyimpulkan bahwa ada yang tidak beres. Di ruang penyekapan, para sekelompok vegan akan melenyapkan Sophie. Namun, tanpa diduga, Vincent datang ke sana dengan membawa senjata. Vincent pun berusaha keras melawan mereka semua satu persatu. Dan di saat Vincent terpojok, Sophie berusaha keras melepaskan dirinya dan menyelamatkan sang suami. Dan setelah itu, kegilaan pasangan suami istri itu pun diketahui publik, yang ternyata Stephanie dan Max lah yang melaporkan mereka karena kecurigaannya atas kejadian di mana Vincent mengunyah telinganya. Dan pada akhirnya, pasangan suami istri gila itu pun tertangkap dengan korban mencapai 30-an. Dan tentunya, pasangan itu pun mendapatkan hukuman seumur hidup. Film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Dan jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.